imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatid, al-hujjaj, khusus Tuan DKM Masjid Baitul Muttaqin serta para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih diberikan nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehat wal afiyah. Semoga Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini dan dipanjangkan umur kita ketemu dengan bulan Ramadan, bisa mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, khusus kepada sahib kitab al-alim al-allamah Syekh Imam Nawawi al-Battani. Kana syai'un bainahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah kita niat dulu ya, ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jemaah, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat, dapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kita sampai di halaman 13, masih berbicara tentang bab yang serba 33 ya, sampai di pada maqalah yang ats-tsaminah wa ishrun, ke-28, baris ke-5 dari bawah ya, baris ke-5 dari bawah. Wal maqalah ats-tsaminata wal ishrun. Jamaah yang berbahagia, sebelumnya kita, karena sebentar lagi akan kedatangan tamu yang agung, itu bulan Ramadan, kita istilahnya tarhib. Apa tarhib? Dari kata rahaba yurahibu tarhibah. Kita menyambut dengan senang.
menyambut dengan sukacita ya tamu yang agung ini, tamu yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan Al-Quran di bulan ini ya. Kata baginda Rasul, man fariha bidukhul Ramadan, barang siapa yang bergembira. Bapak-bapak kan kita sudah nisfu Sya'ban tuh ya. Berarti ini tinggal lebih 13 hari lagi ya kita ketemu dengan bulan Ramadan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu hatinya senang apa enggak nih? Senang ya, harus senang. Apa hikmahnya? Man fariha bidukhul Ramadan, barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Itu baru kita gembira ya dengan datangnya bulan Ramadan. Apalagi Allah kasih umur kita panjang, amin ya, bertemu dengan bulan Ramadan. Semua amal-amal di dalamnya penuh dengan keberkahan dan rahmat ya. Setiap kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. An-nidanya, seruannya bukan orang muslim, apalagi orang kafir kan. Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Apa maknanya? Ya man aman ya haqqal iman, wahai orang yang betul-betul beriman kepada Allah ya. Jadi kita dipanggil oleh Allah untuk ya melaksanakan kewajiban kita puasa di bulan Ramadan ya. Sedikit saya ingin mengangkat tentang kata atau istilah kata Ramadan ya. Kata Ramadan ini istilahun ilahiyyun, istilah yang Allah berikan ya, istilah Allah langsung. Terdiri dari berapa huruf? Ra, mim, dad, alif, nun. Khamsah ahrufin min al-hurufil hijaiyah. Terdiri dari 5 huruf hijaiyah. Kata ulama, likulli harfin makna, walikulli kalimatin makna, walikulli mustalahatin makna. Setiap huruf punya makna, setiap kalimat punya makna. Apalagi istilah ya, istilah miftah min mafatihil ulum, kunci-kuncinya ilmu. Nah, ada ulama mencoba mengurai makna Ramadan dari makna huruf-hurufnya. Kita mulai dari huruf yang pertama, ra, di mana rahmatnya Allah. Artinya di bulan Ramadan itu penuh dengan rahmatnya Allah. Kemudian yang kedua huruf apa? Ra, mim, mim, ada maghfirah, ada ampunan Allah di situ. Ya, jadi kata wahai orang yang beriman, jika kalian puasa di bulan Ramadan, malamnya diisi dengan qiyam, tarawih, malamnya tahajud, ya, salat taubat, salat tasbih, itu ya Allah berikan surga. Ya, ra, mim. Yang ketiga apa? Huruf dad, dad. Kalau ahli Hijaz susah nyebut huruf dad. Dad jadi za dia. Katanya hatta tata'athar ala qiraatil Quran walau dhalin dia walazzalim. Ya, ini ilmu fonetiknya. Jami berbahagia dad. Apa makna dad? Dad bimana dhamanul jannah. Apa artinya? Jaminan surga. Ya, Ramadan dadnya jaminan surga. Kemudian Ramadan alif. Alif ulama memberikan makna aminun min azabi, selamat daripada azabnya Allah. Nun
yang mana nunnya nun nurullah, cahaya Allah. Artinya apa? Jika kita beriman kepada Allah, kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, ya siangnya puasa, malamnya kita isi dengan amal-amal soleh, kita akan mendapatkan rahmatnya Allah, ampunan Allah, mimnya dot, jaminan sorga, alif, aman daripada marah dan murkanya Allah, dan nun, insya Allah kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, dipanggil orang-orang yang beriman. Bagaimana seandainya kita nanti orang-orang yang lansia, masuk dalam hukum fikih dan itu. Kalau kita orang yang musafir lagi perjalanan, ya ini ada beberapa hukum bagaimana orang yang sedang musafir. Kalau musafir diberikan kemudahan, dua pilihan. Kalau dia kuat terus puasa, bahwa khair. Kalau dia nggak kuat, dia boleh nggak puasa. Ya, waman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ada dua pilihan. Ada lagi yang ketiga, orang yang sudah lansia, yang dikatakan umurnya sudah sepuh. Kalau dia puasa dia nggak kuat, udah mudarat kepada dirinya sendiri. Ya, tapi kalau saya lihat di sini masih sehat-sehat semua, segar-segar semua. Ya, mudah-mudahan Allah panjang umur kita. Ya, belum ada yang tahu kita besok masih ketemu nggak bulan Ramadan. Maka Nabi mengajarkan doa, ya, dan sejak bulan Rajab apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ini dihafal doa ini. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan sekarang di bulan Sya'ban, ya, berkah mendapatkan kebaikan yang banyak. Kemudian wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Coba dilihat dah, tetangga kita, saudara kita yang tahun kemarin ada bersama kita sekarang sudah enggak ada. Ya, Kak, ballighna Ramadan. Ya Allah, panggil, ya, sampai umur saya bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Lalu kita juga berharap bukan hanya ketemu bulan Ramadan, tapi apa? Nah, kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka di situ perlu yang namanya persiapan. Ulama membagi-bagi itu. Ada persiapan qalbiyah, ada persiapan spiritual. Kita siapkan hati kita, kita bersihin hati kita. Ya, kalau di bulan Ramadan ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, agar kita mendapat itu tuh, persiapkan hatinya. Kita namanya, ya, nikmat-nikmat batiniyah, ya, nikmat-nikmat ma'nawiyah, nikmat-nikmat ukhrawiyah, dan nikmat-nikmat yang baqiyah. Ya, yang dapat itu tuh. Itu bersihkan hatinya boleh hari ini terus bersih. Penyakit-penyakit hati kita bersihin semuanya. Banyak istighfar, banyak selawat, banyak baca Quran, begitu. Ya. Yang kedua, persiapan ilmu tentang seputar Ramadan. Menjadi fardu wajib nih, fardu ain. Kita kaji tentang puasa awam, bagaimana puasa yang hanya orang nahan lapar doang, mulutnya kagak puasa, matanya enggak puasa, lisannya enggak puasa. Itu puasa awam. Rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas, kata Nabi. Berapa banyak orang puasa enggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar sama, ya, haus saja. Kenapa? Panca indahnya kagak puasa. Itu dikategorikan puasa orang
awam. Ada puasa khas, naik puasa orang yang khusus. Dia bukan hanya menahan lapar dan haus dari mulai waktu imsak sampai berbuka, tapi dia juga ajak anggota tubuhnya ikut puasa. Nabi bilang apa? Jika Anda berpuasa, maka hendaknya tanganmu juga puasa, lisanmu juga puasa, matamu juga puasa. Ada anggota tubuhnya ikut puasa. Ya. Tingkatan yang ketiga, puasa khas bil khas. Paling kagak kita nih puasa yang kedua aja, bagus lagi yang ketiga. Ya. Menahan lapar dan haus, anggota tubuhnya puasa, hatinya juga ikut puasa. Selalu hudur. Ya, nah, orang jika puasanya dengan kapasitas yang ketiga, tentunya derajatnya lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah enggak puasa ini? Mudah. Berat enggak? Enggak berat. Kalau kita melihat dari untaian ayat Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada kata-kata kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ulama linguistik, ulama lugha, ulama tafsir mengkaji hal ini. Kenapa Allah menggunakan kama kutiba di sini? Menggunakan uslub tasbih namanya. Itu ada nilai-nilai yang sangat luar biasa. Ya, apa maksudnya? Bahwa puasa Ramadan itu tuh kagak berat. Puasa Ramadan itu tuh ringan. Kalau kita dengan umat yang khairu ummatin, umat yang paling terbaik, ukhrijat linnas. Kalau umat-umat terdulu aja mampu puasa, masa kita kagak mampu puasa? Maka Allah mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya, sebagaimana telah ditetapkan juga, diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian. Kalau orang-orang dulu aja mampu puasa, ya umat-umat dulu mampu puasa, masa kita umat yang terbaik agak mampu puasa. Digambarkan oleh ulama begini, ya yang mudah dah. Kalau misalnya bapak-bapak yang sudah lansia disuruh mindahin ya satu barang lah, dia angkat, dia masih kuat, itu yang lansia. Bagaimana kalau yang masih muda, yang segar, ya yang udah tua aja lansia mampu, apalagi kita yang masih muda. Itulah hikmah daripada kama kutiba. Ya. Yang kemudian yang kedua, di sini Allah menggunakan kata ayyam ma'dudat. Oh, ternyata puasa itu kok panjang. Hanya ayyam ma'dudat. Hanya beberapa hari yang telah ditentukan. Ya, artinya syahrul Ramadan. Syahrul kamil. Sebulan penuh tuh. Ya. Bagaimana kalau ada yang sakit? Bagaimana kalau ada yang musafir? Nah, di situ ada sifat latifnya Allah, hakimnya Allah. Bagi musafir perjalanan jauh, misalnya nih Pak Zain pulang kampung, kalau ke Banten, kalau Banten agak jauh ya. Misalnya yang ke Surabaya, ke Jawa, bawa mobil tuh. Nah, ini terlalu mudarat kepada dirinya, bahaya kepada penumpangnya, itu dikasih alternatif. Kalau dia kira-kira bakal pusing bahaya, boleh dia berbuka. Ya, tapi kalau dia kuat, terus kata Syekh Tantawi, Syekhul Azhar, kita kembali kepada apa? Kekuatan agama dalam dirinya. Pilihannya boleh dua, boleh terus, boleh buka. Kalau dia nggak kuat, ya begitu. Tapi ketika bapak-bapak nanti nggak puasa, itu dihitung tuh berapa nggak hari nggak puasa. Nanti fa'iddatum min ayyamin ukhar. Setelah Ramadan selesai, pokoknya paling agak sebelum datang lagi Ramadan yang berikutnya, kita sudah bayar puasa Ramadan. Namanya di qadha. Nah, pertanyaan saya nih kepada khusus orang tua, ya Bapak Ibu, tanya dirinya sendiri, bagi ibu-ibu yang ada haidnya, ya. Nah ini, apakah kita
masih punya utang Ramadan tahun kemarin. Ya. Anak kita ada enggak yang kemarin enggak jebol puasanya? Ya ditanya. Masih ada beberapa hari nih untuk mengqadha puasa. Begitu ya. Kalau Siti Aisyah radhiyallahu anha itu biasanya mengqadha puasa di bulan Sya'ban. Ya. Bulan yang hampir banyak dilupakan oleh orang lain, ya. Itu bagian-bagian yang harus kita siapkan. Kemudian juga persiapan apa? Persiapan kesehatan Bapak-bapak. Ya jaga bulan itu. Kayak orang mau umroh aja siapin jaga kesehatannya. Umroh hanya beberapa hari. Ini Ramadan. Ayyam ma'dudat, 30 hari. Juga kita siapkan kesehatan kita agar puasa paginya enak, nikmat, malamnya juga penuh dengan amal saleh. Ya, waktu kita mendapatkan nafahat, penafahat itu karunia rahmat Allah yang begitu besar. Dan berupaya ya agar dapat bulan, agar dapat malam Lailatul Qadar, ya. Lalu satu lagi persiapan maliyah, harta, ya. Ya buat kita buka sehari-hari, buat nanti zakat fitrah. Kalau Bapak juga zakat mal. Ya, karena puasa kita begitu hebatnya, kalau kita tidak mengeluarkan zakat fitrah, puasa kita mu'allaqun bainas sama wal ardh, masih bergantungan antara langit dan bumi, belum Allah terima. Tapi ketika kita menunaikan zakat fitrah, itu punya dua hikmah. Hikmah yang pertama, tuhratun, membersihkan. Ya, apa? Barangkali kita lagi puasa, ada canda-candanya, ada lalai kata-kata yang kagak baik, sikap kagak baik. Ya itu tuhroh, dibersihin dengan berkahnya zakat fitrah. Hikmah yang kedua, tu'matan, kita berbagi makanan, ada nilai-nilai sosial pada saudara-saudara kita yang fakir, yang miskin. Jadi puasa selain kita mensucikan diri kita, membersihkan diri kita, juga ada hikmahnya kita berbagi untuk orang-orang yang ya dalam keadaan du'afa, saudara-saudara kita. Jamaah yang berbahagia, yang terakhir ya daripada tarhib Ramadan ini, kita berdoa bersama semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, dikasih kita kesehatan, walafiat, dan bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa Ramadana wa ballighna Ramadan warzuqna amalan salihan fi Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur saya ketemu bulan Ramadan, dan ya Allah beri kami karunia bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ada nanti orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan, dia kagak puasa, dia bilang malamnya dia kagak punya amal saleh, tarawih, pakai mulai bulan Quran, niatin biar tamat Quran, kagak sempat baca Quran, dia bilang. Ya, kedua, ya Allah bukan hanya kita ketemu dengan bulan Ramadan, tapi minta sama Allah dikasih kesempatan, dikasih taufik dan hidayah bisa melakukan amal-amal soleh. Yang selama ini nggak pernah namat Quran, ya baiklah di Ramadan ini niatin biar tamat Quran aja. Ya, apalagi bisa sampai 2-3 kali tamat. Ya, syahrul unzila fihil Quran. Demikian jemaah ya tarhib Ramadan, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita siapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita kembali ke kitab ya. Kalau ada waktu kesempatan di Ramadan kajian pagi misalnya, ini ada kitab bagus Ustaz Zain, ini karangan Syekhul Azhar, ahli tafsir Syekh Muhammad Said At-Tantawi. Kitabnya sederhana, As-Shaum Al-Maqbul, puasa yang Allah kabulkan, Allah terima ya. Ini sudah kita pernah baca di beberapa masjid, ringkas
untuk kita tambah lagi ya kualitas dalam puasa kita. Ya, sekarang kita kembali ke kitab, buka halaman 13 tadi, baris kelima dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wal maqalatu atsaminata wal 20, maqalah yang ke-28 ya. An Salihin al-Marqadi radhiyallahu anhu, dari Syekh Salih Al-Marqadi, semoga Allah ridho kepadanya, annahu marra bi ba'did diyar faqala ya diyar aina ahluka al-awwalun wa aina ammaruka al-madun ya wa aina sukanuka al-aqdamun. Itu matanya begitu asalnya ya. Kata beliau begini ya. Jadi suatu saat beliau melewati kampung-kampung, daerah-daerah, dia jalan. Kemudian beliau bergumam bilang begini, ya diyar, wahai kampung, aina ahluka al-awwalun, aina mu'nisuka, di mana penghunimu yang terdahulu. Jadi beliau melewati satu kampung, beliau bertanya sama kampung, sama Islam bergumam sama kawasan tertentu. Contoh, saya misalnya mau ke Bekasi, lewat sini, pas ngelihat gapura itu perumahan Pertamina, saya bilang ya, wahai penduduk, wahai komplek Pertamina, mana penduduk Anda yang dulu itu? Ya, seraya begitu. Wa aina ummaruka ay banuka al-madun, dan di mana orang-orang yang dulu meramaikan, menghidupkan ya kampung Anda ini. Wa aina sukanuka al-aqdamun, dan di mana pendudukmu yang terdahulu itu. Jadi beliau lagi ngomong begitu, fahatapa bihi hatifun, tiba-tiba ada satu suara ya, tapi nggak kelihatan dari mana itu suara datangnya. Ai sahabihi saihun, ada suara yang teriaklah. Fasamya sautahu, ya, terdengar suaranya itu. Ada semacam ada yang menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada Syekh ya Salih Al-Marqadi. Walam yara syakhsahu, tapi enggak terlihat siapa orangnya gitu. Apa jawabannya? In qata'at atharuhum ay alamatuhum, telah hilang ya tanda-tanda mereka. Jadi udah kagak ada tanda-tanda dulu orang-orang yang pernah tinggal di sini. Wa baliyat ay faniyat tahta turabi ajsamuhum. Ini jumlah fi'liyah tapi fa'ilnya di faslah namanya. Jadi ditengah dengan jar majrur. Boleh juga seandainya kita tulisnya wa baliyat ajsamuhum tahta turab. Boleh, itu namanya uslub ya. Uslub dalam ilmu nahwu. Wa baliyat, dan telah hancur. Ai faniyat, hancur apa? Ajsamuhum, jasad-jasad mereka tahta turab, berada di bawah tanah. Artinya mereka sudah meninggal dunia ya. Wa baqiyat a'maluhum qala'id ay atwaqan fi a'naqihim, dan masih ada apa? Tersisa ya amal-amal mereka ya. Itu apa? Qala'id ay atwaqan fi anaq, artinya terbelenggu pada leher-leher mereka. Tanda-tandanya udah kagak ada, tubuhnya sudah berada di dalam kuburan katakanlah ya.
Kemudian amal mereka ya membelenggu di leher mereka. Artinya belum Allah terima amal ibadahnya. Ya. Wal maqalah at-tasiyata wal 20. Maqalah yang ke-29. An Aliyin radhiyallahu anhu. Sekarang maqalah yang ke-29 dari Imam Ali, semoga Allah ridha kepadanya. Wa karrama wajhahu. Ya, dan Allah memuliakan seluruh tubuhnya. Ini wajah. Namanya juga tasbih bagiannya. Tafaddal ala man syi'ta, katanya. Ai ahsin ilaihi, ya pindah barang, wa an'im alaihi fa anta amiruhu. Ai in ahsanta ila syakhsin bil ata'i sirta amiran lahu. Ya. Jika Anda berbuat baik kepada seseorang, maka Anda akan menjadi amir, akan menjadi rajanya. Itu pemahamannya, ya. Kalau secara harfiahnya, tafaddal ala man syi'ta, ai ahsini, berbuat baiklah ya kepada seseorang, pada orang yang engkau kehendaki. Wa an'im alaihi, berbuat baik kepada seseorang. Fa anta amiruhu, maka Anda akan menjadi rajanya. Ai in ahsanta ila syakhsin, jika Anda berbuat baik kepada seseorang, siapa aja, bapak kita ke, ibu kita ke, tetangga kita ke, ya, berbuat baik, saudara. Bil ata, suka berbagi, ya, sedekah, infak, gitu, hadiah, sirta amiran lahu, maka Anda akan menjadi raja baginya, ya. Was'al man syi'ta fa anta asiruhu. Yang kedua, mintalah, ya. Ya, minta sesuatu, minta uang, minta barang, ya, kepada orang yang Anda sukai. Fa anta asiruhu, tentu Anda akan menjadi kawanannya, gitu. Ya, menjadi hambanya, gitu. Ai, artinya was'alin nas ma tahtajuhu, mintalah kepada orang banyak apa yang Anda perlukan, minal mal wal ilm. Ketika kita minta harta, minta ilmu, ada orang alim datang, guru ajarin saya dong. Ada orang kaya, Pak, saya lagi perlu uang untuk perjalanan. Itu kan dia minta kebutuhannya, ya. Jadi katanya, mintalah kepada orang banyak, ya, apa yang Anda perlukan, apa itu harta, ilmu, ya. Fa ini tajta ila syakhsin, ketika Anda perlu kepada orang, ya, fi dzalika sirta abdan lahu, maka Anda akan menjadi hambanya. Ya, Imam Ali mengatakan apa? Ana abdun iman allamani. Saya ini bagaikan hamba bagi orang yang mengajarkan saya ilmu. Ya, tergantung tuannya, dijual boleh, nggak dijual boleh. Ya. Baik. Li'anna an-nufusa julibat bihubbin, katanya. Man ahsana ilaiha, kama fil hadis. Karena karakter jiwa itu, ya, itu senang kepada orang yang berbuat baik. Ya, contohlah ketika bapak berbuat baik sama saya, atau saya akan hormat sama bapak, saya akan cinta sama bapak. Dikatakan apa? Sara abdan lahu. Wa man ahabba syai'an fa huwa asirun lahu. Dan barang siapa yang cinta, suka kepada sesuatu, maka dia, ya, hambanya, menjadi hambanya atau menjadi tawanannya. Wa liqauli Ali karramallahu wajhahu.
Dan ingatlah perkataan Imam Ali, semoga Allah memuliakannya, ana abdun man 'allamani harfan. Aku ini bagaikan seorang hamba pada orang yang mengajarkan kepadaku huruf. Baru satu huruf doang tuh. Ya, lihat ini bagaimana ta'zimnya kepada guru itu. Kepada orang-orang soleh. Ketika lagi tawaf, bapak-bapak di putaran kelima ya, itu ada doa, Rabbi zidni ilman walhiqni bis salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan gabungkanlah aku, masukkanlah aku ke dalam orang-orang yang saleh. Ya, duduk katanya di majlis orang-orang saleh, diampuni dosa-dosanya, diberikan rahmat keberkahan. Ya, dan punya hikmah apa? Majalisus salihin tuhawiluka min sitta ila sitta. Akan merubah Anda, merubah kita dari 6 perkara kepada 6 perkara yang lebih baik lagi. Di antaranya ya, minasyaki ilal yakin, dari keraguan kepada sebuah keyakinan. Kita ngaji awalnya masih ragu-ragu tentang sedekah dayah masalah, tapi dengan hadir lama-lama paham kita ya. Ya, minasyak ilal yakin. Wa minal ghaflah ila dzikri. Dari tadi kita lalai, lupa sama hukum, enggak paham apa-apa. Hadir di majelis ilmu, lama-lama jadi paham. Wa minal ragbati fid dunya ila ragbati fil akhirah. Yang tadi cinta dunia, lupa sama akhirat, dengan hadir di majelis ilmu itu mendapatkan, dirubah jadi cinta kepada akhirat. Minal kibri ila tawadu. Majelis ilmu orang-orang saleh merubah kita dari sombong, egois, angkuh jadi orang-orang yang tawadu. Ya, dan wa minasu'in niyyah, daripada niat yang buruk, niat yang jelek, sering hadir di majelis orang-orang saleh merubah niatnya jadi baik. Ini penting. Ya, itu diantara keberkahan orang duduk-duduk di majelis ilmu. Ini banyak rahmat Allah Allah turunkan untuk kita-kita, dan ini selalu berkah untuk siapa? Untuk keluarga-keluarga kita juga. Baik. Ana abdun man 'allamani harfan, kata Imam Ali. Saya bagikan seorang hamba bagi orang yang mengajarkan kepadaku satu huruf saja. Bagaimana kalau banyak? Fa in syaa ba'ani wa in syaa a'taqani. Jika dia berkehendak, dia akan menjualku. Jika dia mau, dia akan membebaskanku. Berikutnya, wastagni amman syi'ta fa innaka naziruhu. Dan cukuplah, ya, cukuplah dengan apa? Dengan harta, ya, atau sesuatu yang Anda miliki. Itu. Fa innaka naziruhu. Sesungguhnya Anda tuh akan dipandang kaya. Ya. Ada orang Pak, sifatnya tomak, padahal udah punya, bawaan kurang aja. Penyakit hati itu tomak. Ya. Tapi ada orang kagak punya apa-apa. Yang kayak kemarin tuh, ya, pengajian sebelumnya, Allah kasih kekayaan tapi bukan dengan harta. Allah kasih kekuatan bukan dengan bodyguard. Ada kekayaan dari Allah, hatinya kaya aja. Dia kagak rendahkan, dia nggak punya apa-apa, mulia. Nah, ketika kita merasa cukup, ya, agak perlu minta sama orang lain, ya, kita dianggap juga kaya sama seperti mereka. Ya, dimuliakan oleh mereka. Ai iktafi bima indak min rizki. Artinya merasa cukuplah dari rezeki yang ada pada diri Anda gitu. Kagak dikit minta, ya. Wala taftakir fil mali li syakhsin ghaniyyin katsir mal. Dan Anda kagak perlu kepada harta
harta seseorang yang kaya, yang hartanya banyak. Fa in lam taftakir kata ilaihi, jika Anda kagak perlu kepada orang kaya itu, sirta ghaniyan mithlahu, maka Anda menjadi orang kaya juga sama seperti dia. Pak, ada orang kaya, kita orang sederhana, tapi kita kagak apa ya, mentang-mentang ada orang kaya minta enggak ya, kita cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita ya. Maka sirta lahu, Anda sama seperti orang kaya tadi, enggak butuh. Itu namanya kekuatan batiniah, kekayaan batiniah ya. Baik. Wal maqalah ats-tsalatsun, maqalah yang ke-30. An Abi Zakaria Yahya bin Mu'adz rahmatullah alaih, tarku dunya kulliha akhdul akhirati kulliha. Jamaah, ini semuanya adalah ungkapan-ungkapan, nasihat-nasihat ya. Ulama mengatakan la budda li kulli mu'min ayyaftaha qalbahu liman yu'tihil mau'izah. Hendaknya setiap orang mukmin buka hatinya lebar-lebar bagi orang yang kasih nasihat. Nasihat itu adalah fadlun wa ni'matun minallah, karunia, rahmat dari Allah ya, ditorehkan oleh kekasih-kekasih Allah. Ini ulama besar, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, dikenal dengan ulama Darul Hijrah ya, yang tafsirnya tuh Sirajul Munir juga dikaji di ulama-ulama Al-Azhar, pernah disidangkan. Hebat beliau ya, ulama. Jadi kita kagak menyesal, kagak rugi ini dengar apa untayan-untayan nasihat-nasihat beliau ya, mensarahkan daripada matan Isti'dad Yaumil Ma'ad. Ini asalnya punya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Asy-Syafi'i ya, persiapan untuk hari kembali kepada Allah ya. Nah, di sini banyak nasihat-nasihat yang kita dengar lagi. Apa katanya di maqalah ke-30 dari Abi Zakaria Yahya bin Mu'adz rahmatullah alaih, semoga Allah sayang kepadanya. Tarku dunya kulliha ya, kita meninggalkan dunia seluruhnya, ahdul akhirati kulliha, maknanya berarti kita mengambil akhirat seluruhnya. Li'annahuma kadratain, karena akhirat dan dunia itu digambarkan seperti apa? Dua orang istri yang dimadu. Dunia akhirat gambarkan seperti dorotain, dua orang istri yang dimadu. Faman tarakaha ayat dunya kullaha akhadaha, barang siapa yang meninggalkan dunia ya, berarti dia mengambil yang akhiratnya ya. Saya ulang, faman tarakaha ayat dunya kullaha akhadaha ay al-akhirah kullaha ya. Barang siapa yang meninggalkan dunia semuanya, maka hakikatnya berarti dia mengambil akhirat seluruhnya gitu ya. Ay faman a'rada 'anid dunya bil kulliyati ahabbal akhirata hubban katsira. Mana lainnya, barang siapa yang menolak dunia seluruhnya ya, hakikatnya dia cinta kepada dunia, hubban katsira, sangat cinta kepada dunia. Wa man akhadhaha ayat dunya kullaha, sebaliknya barang siapa yang mengambil dunia semuanya ya, tarakaha ay al-akhirata kullaha, hakikatnya dia telah meninggalkan akhirat ya. Ai faman ahabba dunya bil kulliyati, artinya barang siapa yang cinta kepada dunia semuanya, a'rada 'anil akhirati bil kulliyah, hakikatnya dia telah berpaling dari akhirat seluruhnya. Fa akhadhaha fi tarkiha ya, dan mengambilkannya untuk meninggalkan dunia. Ai fa hubbul akhirati sababul i'radi 'anid dunya, cinta kepada akhirat itu merupakan sebab berpalingnya dia dari
dunya. Wa tarakaha fi akhdhiha ay wa bughd dunya. Benci kepada dunia bisa babi hubbil akhirah, karena sebabnya dia udah cinta akhirat. Ya. Nanti ada pertanyaan, Kiai, kan kita hidup di dunia. Ya, dunia kita jadikan sebagai apa? Mazra'atul akhirah, ladangnya, sarananya kita untuk kebahagiaan di akhirat. Carilah amal-amal soleh sebanyak-banyaknya selagi Allah masih kasih kita umur hidup di dunia ini untuk bekal akhirat. Wal maqalah al-hadiyata wa thalathun, maqalah yang ke-31, an Ibrahim bin Adham rahimahullahu annahu qila lahu bima wajadta az-zuhda. Nah, ini Bapak Ibu cerita tentang tokoh spiritual. Ya, ada ini kalau kita baca kitab Qusyairiyah itu di pas kisah-kisah setelah Al-Fas, makna-makna, kajian-kajian makna istilah dalam ilmunya spiritual mutasawuf, ada bab berikutnya tentang tokoh-tokoh. Mengapa harus diangkat tokoh-tokoh? Kenapa? Kita ini disuruh naqtadi wa nata'assa, meneladani seseorang. Teladan kita yang paling tinggi ya Nabi, maka diangkatlah cerita tentang Nabi, akhlak Nabi yang begitu hebatnya. Ya, agar apa kita nata'assa bihi. Nabi turun ke sahabat, maka ada kita namanya hayatus sahabah. Itu bagus dikaji. Kehidupan para sahabat bagaimana itu. Kita harus juga contoh kehidupan sahabat. Ya, apa yang dikata Nabi khairul qurni, masa yang paling dekat dari para sahabat. Sahabat turun lagi tabi'in. Tabi'in berguru sama sahabat. Sahabat berguru pada Rasulullah. Terus orang saleh. Nah, orang saleh. Kita harus dekat sama orang saleh biar belajar. Saleh yang di tabi'in, tabi'in sahabat, sahabat ke Nabi. Itu namanya bab mutabaah, mengikuti, mencontoh, meneladani. Saya nulis buku judulnya Anakku, contohlah orang-orang yang mulia, maka Anda akan jadi mulia. Ada yang kapan tasabbahu bil kiram fa inna tasabbaha bil kirami kiram. Contohlah, ikutilah jejak orang-orang yang mulia, orang-orang yang sukses, maka Anda akan jadi mulia. Contoh, bapak-bapak pengen ahli dalam bidang ekonomi. Siapa yang jago ekonomi, ikutin. Ya, ulama pengen jadi ulama seperti dia, ikutin. Maka ada namanya Nas'ah Nubulah, cerita tentang tokoh-tokoh ulama, bagaimana belajarnya, sama siapa belajarnya, bagaimana mengatur manage waktunya. Orang pinter, cerdas, kalau kagak bisa memanage waktunya, dia akan ya terlindas dengan waktu itu. Jadi orang pintar semua kan bisa memanage waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya, baik. Ibrahim bin Adham ini tokoh spiritual, selalu dikisahkan ulama-ulama. Ya, kenapa? Mudah kalau kita langsung ke Nabi mungkin ya udah lihat di sini misalnya siapa, bapak-bapak lihat ada yang kita hormati, alim, soleh, lihat bagaimana kehidupannya, ikuti. Ya. Kita punya kakek kita, orang tua kita itu, ya, teladan kita. Namsi ala qadam rajul, berjalan mengikuti orang-orang hebat, maka kita akan jadi hebat. Enggak bisa katanya, pengen jadi orang alim, tidurnya banyak, main terus, enggak bisa. Bapaknya alim, anaknya belum tentu alim. Bapaknya kiai, anaknya kagak belajar, enggak jadi kiai. Ya, al-ilmu bit-ta'allum wat-tadarrus. Ilmu itu harus dengan belajar. Namanya ilmu kasbiyah. Nanti keberkahan ilmu kita amalin baru ilmu wahbiyah, baru kasih plug. Berkah daripada amal. Ini masuk dalam kategori ittaqullaha wa yu'allimukum. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajarkan. Kalau hadis apa? Man amila bima
alima, barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, warathallahu ilma ma lam ya'lam, akan Allah berikan ilmu yang tadinya kita enggak tahu, berkah daripada amal soleh ya yang kita lakukan dengan dasar ilmu. Nah, Ibrahim bin Adham semoga Allah sayang kepadanya, ya, ada yang bertanya kepadanya, ya, bima wajadta zuhda, Imam, apa langkah-langkahnya Anda bisa sampai kepada derajat orang-orang yang zuhud, orang-orang yang kagak cinta dunia, orang zuhud. Nah, apa gerangan yang Anda bisa dapat mencapai itu? Ya, ai bi ayyi syai'in ahbabta, katanya, tarka rahatid dunya talaban li rahatil akhirah. Imam, dengan atas faktor apa Anda bisa meninggalkan rehatnya dunia dan mencari kebahagiaan untuk akhirat? Ruwiya annahu kana sultanan fi baladi, diceritakan bahwa Ibrahim bin Adham adalah seorang raja fi baladihi, di di negaranya. Fataraka sultanah, beliau meninggalkan singgasana kekuasaannya itu. Wajtahada fil ibadati fi Makkah wa ghairiha, beliau sungguh-sungguh beribadah di kota Mekah dan di selain kota Mekah. Wa fi risalah al-Qusyairiyah, dan di dalam kitab Risalah al-Qusyairiyah. Ini bagus, buku ini dikalangan ulama besar Imam Qusyairi, pengarang juga kitab Al-Asmaul Husna. Huwa Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur min Qurati Balkhin, katanya. Ibrahim bin Adham adalah Abu Ishaq. Ini Abu namanya kunyah. Dalam istilah Islam itu ada yang namanya nama, kedua kunyah, yaitu bapaknya, anak lelakinya Ahmad, panggil Abu Ahmad, ya. Bazan punya anak Haikal, boleh bilang Abu Haikal atau Abu Husain. Anak saya Widad, Abu Widad. Ahmad, Abu Ahmad, itu namanya kunyah. Yang ketiga laqab, gelar. Nah, saya punya buku itu, saya sudah hadiahkan ke Pak Zaza, bisa dilihat. Itu kajian tentang fiqhul lughah, al asma wal kunyah wal alqab lil khitab, mendengarkan khitab, ya. Baik, ini kunyah namanya. Siapa Ibrahim bin Adham? Beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur dari desa Balkhan, ya. Kana min abna'il muluk. Nah, kalau di dalam kitab Risalah Qusyairiyah diceritakan beliau adalah salah seorang dari anaknya raja. Fa kharaja yauman muttasidan, ya. Pada suatu hari beliau keluar, ya, untuk apa? Berburu ke hutan. Fa'athara tha'laban au arnaban. Lalu beliau, ya, mendapati ada seekor kelinci atau seekor musang. Ya, ini kalau tha'lab artinya musang, kalau arnab artinya kelinci, ya. Wa huwa fi talabihi, dan Ibrahim ini lagi, emang dia ini namanya lagi berburu, dia lagi uber tuh, dia kejar tuh, ya. Fahatafa bihi hatifun, tiba-tiba ada satu suara. Ini kalau hatafa bihi ada suara, sama seperti tadi kagak ada orangnya, siapa ini betul, ya, ada hatafa hatif. Ya Ibrahim, jadi pas Ibrahim bin Adham lagi nguber itu kelinci atau musang, dia pengen panah, ya, atau ada suara yang meledak, ya, bersuara. Wahai Ibrahim, alihada khuliqta am bihada umirta,
Subhanallah. Ya, ada suara bunyinya Ibrahim. Alihada khuliqta. Hanya untuk hal-hal yang seperti inikah Anda diciptakan? Ya, apakah Anda diciptakan, diperintahkan untuk ini, hidup ini? Ya. Alihada khuliqta. Ibrahim, emang Anda diciptakan untuk berburu aja? Hidup Anda kagak ada amal yang lain apa? Nah, gitu. Ya. Tsumma hatafa bihi aidan min qarbusi sirdihi. Kemudian terdengar lagi suara berikutnya, tapi bersumber dari pelana kudanya beliau. Beliau pasti naik kuda tuh, di kudanya. Ya. Wallahi ma li hadza khuliqta wa la bi hadza umirta. Kata suara tadi, Ibrahim, demi Allah, Anda tidak diciptakan untuk ini, untuk berburu aja, dan Anda juga tidak diperintahkan untuk berburu. Dengar suara itu, Pak, ini Pak, ya, nah, dia penyambung cerita. Panazala anda batihi, lalu dia langsung turun dari kudanya. Bapak Ibu, ini sebetulnya suara hati kita sebetulnya. Ada hidayah, taufik, ada jazabat ilahiyah, ilahiyah. Ketika kita pengen melakukan dosa masalah, ada yang negur. Kayak Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Zulaikha, itu digambar ada isyarat dari Nabi Yakub bapaknya. Ya, tersadar. Itu namanya pertolongan Allah, itu namanya. Makanya ada yang namanya apa dalam istilah nafsi itu wa'izah. Wa'izah itu penasehat diri kita. Orang-orang yang suka muraqabah, musyahadah, latih dirinya, merasa selalu dilihat Allah, merasa selalu dipantau oleh Allah, merasa selalu bersama Allah. Latihan tuh, Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Allah selalu bersamaku, Allah selalu melihatku, Allah selalu ngawasinku. Latihan begitu. Itu nanti ada wa'izah, ada penasehat. Ketika kita pengen berbuat maksiat, ada yang ngingetin kita, kagak belos aja. Namanya ada bantuan dari Allah. Ya, kan ada orang namanya irsalul jawari, tangannya mudah banget maksiat. Alhamdulillah. Ya, matanya mudah banget maksiat, kakinya mudah banget maksiat, kagak ada rasa takutnya sama Allah. Nah, ada suara itu tuh yang datang di hatinya. Nah, di hatinya Ibrahim bin Adham, ya. Suara itu datang kelihatan dari Musa atau kelinci. Langsung, dan dari pelana kudanya. Langsung beliau turun dari kudanya. Wasada fara'iyan li abihi. Lalu beliau menemui pengembala, ada seorang pengembala, tadi pengembala itu punya bapaknya, ya. Fa akhadha jubbatan lirra'i. Lalu beliau mengambil jubah, ya, bajunya si pengembala, min sufin, yang terbuat dari bahan bulu domba. Nah, makanya ada istilah, beberapa istilahat, kata sufi juga berasal dari kata suf, di mana ini kulit domba itu kan dilembut. Ya, saya menulis disertasi doktor tentang dakwah tasawuf pada masalah Betawi. Di situ banyak tentang asal usul kenapa dinamakan sufi, tasawuf yang berakar daripada kata zuhud, orang-orang yang cinta akhirat, ya, dan meninggalkan dunia. Walabi saha, lalu dipakailah itu bajunya si gembala. Wa atahu fursahu, lalu beliau memberikan, ya, kudanya kepada si gembala tadi. Wa ma ma'ahu, dan apa yang dia miliki itu,
tombaknya, panahnya, dikasih semuanya. Saya bawa ke kerajaan. Tsumma innahu dakhala badiyata. Lalu apa? Dia masuk ke lembah, ke hutan. Terus beliau merantau tuh. Tsumma dakhala Makkah, baru masuklah dia ke kota Mekah. Wa sahiba biha Sufyan ats-Tsauri wal Fudail bin Iyad. Lalu beliau berteman dengan Sufyan ats-Tsauri. Berarti di masa tabi'in. Ya, Sufyan ats-Tsauri ini tabi'in, dari tabi'in sahabat. Dan berteman dengan Fudail bin Iyad. Ya. Wa dakhala Syam, lalu beliau juga masuk ke kota Syam, negeri Syam. Kalau sekarang istilahnya Palestina, ya, Maroko sana. Wa mata biha, dan beliau meninggal di kota di negeri Syam. Ya. Jamaah ini ada ulama bersama Fudail bin Iyad, juga sama tokoh-tokoh spiritual. Ada kisah yang menarik saya mau angkat di sini. Fudail bin Iyad punya murid kesayangan. Ada dalam kitab Sirajul Tulab yang suka dibaca oleh Gus Bah tuh. Ya, saya kaji kitab itu di Masjid Riyadhus Shalihin. Itu syarah dari kitab Minhajul Abidin punya Imam Ghazali. Di kitab itu diceritakan ini Fudail bin Iyad punya seorang murid yang sangat dia cintai. Muridnya rajin banget, pinter banget, beradab banget. Suatu saat ini murid sakit. Sakitnya lama-lama berat, sudah mulai di ujung-ujungnya sakaratul maut. Imam Iyad datang menjenguk. Lalu beliau ngambil Yasin, mau baca Yasin. Pas baca Yasin, kata yang sakit di muridnya, "La taju ila hada." Saya enggak perlu Yasin, katanya. Enggak perlu saya dibacakan Yasin. Lalu saya berhenti ini, beliau mentalkinkan. Ada hadis, barang siapa yang kata-kata terakhirnya kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, dakhala jannah. Maka saya talkinkan la ilaha illallah. Bapak-bapak, ada dua kaidah, ya. Ketika kita mentalkinkan, saya menulis buku judulnya Kaifa Nata'amal mal Mayyit, bagaimana berinteraksi dengan mayit. Ketika kita menghadapi nanti, akan kita rasakan sendiri, apa orang tua kita, istri kita, suami kita, orang terdekat kita, dia meninggal di pas pangkuan kita. Ya, dalam detik-detik sakaratul maut itu ada orang yang sedang masih sadar, artinya dia bisa ngikutin la ilaha illallah, dia bisa ngikutin. Ada yang nanti sudah maghmu alaih, artinya sudah koma, dia udah nggak sadar, udah nggak ingat apa-apa, udah aura rohani itu udah udah nggak ingat apa-apa. Nah, tetap saja dianjurkan kita mentalkinkan dia, ya. Mudah-mudahan hatinya berdetak. Dan kita sebutkan akramallahu lahu, Allah akan muliakan dia, ya. Dan adkhalahul jannata, Allah masukkan dia ke surga. Maka itu penting di saat orang-orang sedang sakit sekarat, datangin orang-orang soleh atau datangin orang-orang yang dia cintai. Jangan datangin orang-orang yang dia nggak suka. Contoh terjadi di masyarakat, salah caranya. Ini orang tua yang sedang sakarat punya anak 5, yang 4 katakanlah taat, baik, disukai, yang 1 nakal. Ada kesalahan ketika mereka kumpul, kata anak yang paling tua sama anak yang bontot yang nakal, itu cepat-cepat temuin bapak tuh, sebelum bapak lu mati, minta ampun, minta maaf. Itu salah bapak ibu. Jadi dia saja sedang berhadapan dengan hal yang sangat luar biasa, agar meninggalkan dunia dengan tenang gitu. Maka sunnahnya ditemani oleh orang-orang yang soleh-soleh, orang yang baik-baik, anak kesayangannya, ya, sambil ditalkinkan biar dia meninggalkan dunia dengan bahagia. Dan bilang begini, ya bapak, ya bapak tuh orang soleh, begitu-gitu diajarkan. Jangan bapak mau saya galak banget, bapak sama ini pelit. Jangan, dia mati sama sesek dia. Bapak orang baik,
Bapak telah membimbing kami jadi anak-anak yang baik. Perjuangan Bapak luar biasa begitu. Kami tafsir, dikasih berita yang gembira agar dia keluar dari dunia ini juga dengan gembira. Ya, begitu. Baik. Di situ ketika ditalkinkan la ilaha illallah, tahu-tahu ini muridnya mulutnya keluh, kagak bisa menyebut. Dan dia bilang, saya nggak perlu sama ini, talkinan nggak perlu. Itu Syekh sedih hatinya, ya Allah, apa gerangan ini muridnya begini. Ini orang soleh, udah berian, tokoh ulama besar, udah tabi'in. Kemudian sampai meninggal dunia nih orang, ini muridnya. Orang soleh bu selalu mikir, ya Allah, orang soleh itu pengen muridnya lebih alim lagi dari dirinya, muridnya lebih soleh lagi dari dirinya, begitu. Guru yang benar begitu, menghantar generasi berikutnya lebih baik lagi. Bukan merasa tersaingi, bukan. Dia pengen muridnya generasinya lebih baik. Malamnya ngimpi, ya. Dalam mimpinya itu kata yasurruhu ila jahannam. Ini muridnya disungkurkan ke neraka jahannam. Lalu dia bertanya, murid, a'lam tu man saya tahu siapa kamu. Kamu tuh murid saya yang baik, yang rajin, yang pintar. Lima katanya, au bi ayyi syai'in nazallahu nura at-tauhid min qalbi. Apa sebabnya Allah mencabut cahaya tauhid dalam hatimu, tapi Anda tidak bisa membaca la ilaha illallah itu. Ya kan? Kata Nabi apa? Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Miftahul jannah, kunci surga la ilaha. Ya. Apa sebabnya Allah mencabut cahaya tauhid dari hatimu, nak? Sampai kau tak bisa mengucap la ilaha illallah. Dalam mimpi itu muridnya menjawab, guru, maafkan saya dalam keseharian saya sambil belajar sama guru ada 3 perbuatan yang saya selalu sembunyikan dari guru. Apa itu? Yang pertama katanya, saya suka berbuat namimah, ada mengadu domba. Sama si A ngomong begini, sama si B ngomong begini, jadi pada ribut. Jadi selama ini saya selalu mengadu domba orang lain. Terjadilah perselisihan, berantem, permusuhan. Yang kedua, hasadtu bi ashabi. Saya suka dengki, suka iri. Ya, sama teman-teman saya. Bapak-bapak ingat, iri, dengki, penyakit hati itu. Ya, harus kita buang itu. Yang ketiga, saya sebetulnya ada penyakit. Ya. Dan saya berobat nggak dapat obat-obatnya. Katanya obatnya khamr. Jadi selama ini saya selalu mengkonsumsi khamr. Ya, khamr padahal apa? Katsiruhu wa qaliluhu, banyaknya dikitnya haram. Nah, itu Bapak-bapak, 3 hal ini menjadi pelajaran yang terbaik kita. Yang suka la yadkhul jannata an-namam, tidak akan masuk surga orang yang suka namam, ngadu domba. Yang kedua, hasad, iri, dengki. Ya, orang yang lagi belajar ilmu, orang alim, nggak boleh dengki hatinya. Itu dengki, tertutup, susah dia. Maka ada istilah zakin nafsak qabla sima. Kalau yang menuntut ilmu, bersihkan hatinya, bersihin hatinya. Tinggalkan ilmunya, datang ke majlis. Bapak-bapak, ini ilmu ya. Saya ingin menyampaikan, ini penting. Setiap kali jamaah datang ke majlis ilmu, majlis apa saja, itu tinggalkan yang kita punya. Jangan kita bawa ilmu, sombong nantinya. Kalau orang sombong kagak dikisi oleh Allah. Gambarnya begini, saya sudah dikasih nih air segelas, samping saya juga segelas. Saya belum minum, tetangga saya sudah minum. Ketika ada yang ngisiin air lagi, yang diisiin yang mana? Yang udah kosong apa yang udah penuh? Yang kosong. Nah, itu.
Ini gambaran dari tokoh spiritual Syekh Abdul Hasan Asyadzili, ya, pendiri tarekat Syadziliyah. Beliau dari 6 tahun sudah hafal Quran, sudah menguasai ilmu hadis, ilmu lughah, ya, udah ngajar, tapi merasa masih kurang aja. Beliau bermughamarah jalan dari Tunis sampai ke Mesir sampai ke Irak. Di sana ketemu Mesir Syekh Abdul Mu'ti. Ali, guru Anda bukan di sini, guru Anda di Tunis, negara Anda sendiri. Ya, dia pulang ke Tunis jalan kaki sampai ke Tunis. Ada satu desa namanya Syadziliyah, maka dia dinisbatkan ke Syadzili. Saya orang Betawi, jadi Betawi. Orang Klender, Klenderi. Orang Banten, Bantenawi, gitu kan. Madura, Madurawi, gitu. Dan makanya Imam Syadzili, Syadziliyah, dari desa Syadzili. Sama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, dari Al-Kilaniyah, Jailani itu nama desa. Nah, beliau datang ke daerah itu. Lalu ternyata gurunya di atas gunung. Dia naik ke atas. Lihat, dari dulu sampai saat ini pondok-pondok pesantren itu sebenarnya ada di atas gunung, tempat-tempat terpencil. Tapi karena orang butuh sama ilmu, sama nasihat ulama, dia datang. Sampai di atas ketemu gurunya. Apa kata gurunya? Ya Ali, anta muntadhar. Kamu orang yang saya sedang tunggu-tunggu. Ini firasat guru wali Allah. Kemudian kata gurunya, Ali, kamu mandi dulu ke bawah. Mandi. Lalu dari gunung turun dia, mandi. Mandi, naik ke atas ketemu gurunya. Kata gurunya apa? Bilang ke gurunya, Ali, kamu mandi lagi gitu. Disuruh mandi yang kedua. Mandi ke bawah, mandi. Ketemu lagi naik ke atas. Lihat, Ali belum bersih mandinya, mandi lagi. Turun lagi. Sampai 3 kali mandi, Pak. Baru dia sadar, oh ini bukan mandi zahir. Ini mandi batin. Batinnya. Baru katanya dalam kitab disebutkan, ana lepaskan semua ilmu-ilmu yang saya miliki. Saya ingin datang yang mendapatkan ilmunya Allah yang Maha. Pas ke atas baru taibnya. Baru mulai belajar. Artinya apa, Pak? Kalau kita datang ke majelis ilmu dengan kesombongan, ilmu kita nggak dapat apa-apa. Saya selalu itu ingat cerita itu. Setiap undangan-undangan ceramah kan banyak tuh ulama-ulama kan pakai sorban, kita malu gitu tuh begini. Ya, kita hadir tuh, kita lihat kosong. Jangan lihat lu pengen ceramah aja, jangan. Ya, kosongnya. Nanti kita apa? Kita dapat tuh ada 5 penceramah, dapat ilmunya 5 tuh. Tapi kalau kita udah tutup hati kita pulang nggak dapat apa-apa. Paling dapat apa? Berkat doa. Dapat nasi kebuli 2, makanan 2, kagak dapat ilmunya. Nah, ini salah satu ya cara menuntut ilmu. Zakin nafsak qabla sima. Sucikan hatimu sebelum mendengarkan ilmu. Makanya sebenarnya istighfar, selawat, ya dia belajar ilmu lillah karena Allah. Baru Allah kasih itu limpahan ilmu yang sangat luar biasa. Gitu ya. Kembali ke kitab sedikit lagi ya. Jadi beliau berteman kepada Sufyan Ats-Tsauri dan Fudail bin Ayyad. Lalu beliau masuk ke daerah Syam dan mati, meninggal di sana ya. Wa kana ya'kulu min amal yadihi. Ya, selama hidupnya beliau selalu makan dari apa? Dari usaha tangannya sendiri. Dia enggak minta-minta. Tadinya raja, orang kaya, karena ingin mencari ya keluhuran akhirat dan mencari Allah. Sampai begitu beliau tuh. Ya. Mislu al-hasad, seperti bekerja hasad. Dia bantu ini, ada orang panen, dia bantu mengetam padinya gitu, dapat upah. Wa hifdzil basatin, dia jaga kebun, penjaga kebun, dapat upah. Kayak begitu tuh. Ya. Wa ghairi dzalik, dan hal yang lainnya. Qala ay Sayyidina Ibrahim bi thalathati asya. Udah ya, Pak? Udah ya, cukup ya. Ini berikut lagi tentang Nabi Ibrahim, ya cukup ya. Ini tanggung sampai makolanya ya.
Ya. Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata bi salasati asya, dengan 3 perkara. Ra'aitul qabra muhishan, katanya. Ay qati'an lil qulubi an mahbubatihi. Kata Nabi Ibrahim, aku melihat kuburan itu begitu sunyinya, sepinya, terputus ya kepada hati ya daripada kekasih-kekasihnya. Makanya jamaah begini ya, jamaah kan punya orang tua ya, kita yakin tuh kita yang masih hidup punya alaqah hubungan kepada yang sudah di alam kubur. Coba sekarang renung, bapaknya, ibunya hadirin ke kuburannya ya, kita doain, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu Bu, yakin sampai itu langsung kuburan orang tua kita langsung terasa luas benderang, dan mereka tanya, ya Allah, annali hada, ini hadis, ini dari mana nih kuburan saya kok jadi terasa luas benderang? Apa? Hada bistighfari waladikala, anak Anda sedang mohon ampun untuk Anda. Makanya apa? Ada hubungan yang mati dengan yang hidup. Banyak hadisnya. Al-mayyit kal gharib, orang yang mati seperti orang yang tenggelam. Yahtaju da'watan, dia perlu doa, bantuan, pertolongan daripada yang masih hidup. Kalau ayatnya Rabbana apa? Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, itu. Ya. Ada lagi hadis, kalau tidak ada yang masih hidup, sungguh kasihan orang-orang yang berada dalam kuburan, kesepian, gelap. Makanya kalau Bapak Ibu cinta saya sama orang tua, ya kalau dulu kita masih hidup, orang tua kita pulang dari kantor, kita beliin dia buah-buahan, kita beliin dia baju, itu namanya nikmat materi. Sekarang kagak butuh itu. Ahli kubur butuh apa? Doa, mohon ampun kita. Ada rezeki, ada kotak amal, niatnya buat orang tua. Ini Quran, kitab-kitab nih kurang nih, beliin kitab beliin Quran buat yang ngaji, amal soleh. Ada rezeki lagi, ada yang berangkat haji, berangkat umroh, badal haji, badal umroh. Itu sampai dan bermanfaat kepada orang ahli kubur. Begitulah bentuk rasa cinta kita, bentuk kasih sayangnya. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abaruma bihi ba'da wafatihima. Ya Rasul, apakah masih ada kesempatan saya bisa berbuat baik kepada kedua orang tua, tapi keduanya berada di alam kubur udah? Apa kata Nabi? Birrul walidaini laisa maqsura ala birrihima fi asnai hayatihima. Berbuat baik kepada kedua orang tua tidak terbatas ketika keduanya masih hidup, tapi mumtaddun ila ma ba'da wafatihima, walaupun sudah meninggal dunia masih terus. Caranya bagaimana tadi? Sedekah, yatim buat orang tua, beliin Al-Quran wakaf untuk orang tua, haji umroh niat untuk orang tua. Nah, setiap waktu dengar azan, dengerin doa baca azan, kata ulama sambung Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Nah, begitu Bapak Ibu. Ya, itu orang tua kita senang, mati Allah punya anak-anak yang saleh dan salehah. Lihat lagi. Jadi apa? Aku lihat kuburan itu begitu sunyinya, terputus dari orang-orang yang dicintainya. Walaysa ma'i mu'nisun, sementara saya kagak punya teman nanti. Aiman yaskunu qalbi, artinya saya gak punya orang yang bisa menenangkan hatiku ini. Wa ra'aitu tariqan tawilan ay masafatan ba'idatan fil akhirah, dan saya melihat perjalanan yang sangat panjang
ya masafahnya, jaraknya sangat jauh. Fil akhirah walaysa maizat, sementara saya kagak punya bekal tuh untuk akhirat. Ya, yu'inuni ala tilkal masafah, yang bisa membantuku untuk masafah jalan yang begitu jauhnya. Wa ra'aitul jabbara, dan aku melihat Allah yang maha perkasa, ay alladhi yaqhurul ibad ala kulli ma'rad. Aku melihat Allah yang maha perkasa, yang bisa menundukkan, menekan hamba-hambanya atas apa yang dia inginkan. Ya, qadiyan, Allah bisa menghakimi, ya, bisa menentukan itu. Walaysa li hujjah, sementara saya kagak punya argumen untuk membela diri. Ai ma yadullu ala sihhati da'wah, saya tidak memiliki bukti-bukti yang benar, ya, yang untuk menjadi argumen ketika Allah menjadi qadiyan, menjadi hakim mengadili kita. Nanti kita akan berhadapan dengan Allah wajhan biwajhin. Kita mengalami 5 fase kehidupan. Fase di dalam perut ibu kita, pernah semuanya. Rahim, ada yang 8 bulan udah lahir, 9 bulan ada lebih. Kedua, fase dunia. Ini kita terbatas, ada 60 sampai 70. Itu umurnya baginda Rasul itu umatnya. Tapi ada yang lebih, ini luar biasa, nikmat luar biasa. Nih babe berapa babe? Hah? Subhanallah, sudah 82 tahun. Ya. Berdoa. Syekh Abu Qadir Jilani 93 atau 7 tahun. Ya. Ilmunya umur panjang untuk berdakwah kepada umat. Hidup di dunia terbatas, ya, nggak sama namanya. Nanti kita dipanggil masuk ke alam kubur, alam barzah. Ada batasnya juga, hari kita dibangkitkan, ya, dibangkitkan. Namanya yaumul jaza, hari pertemuan pembalasan. Kita berhadapan dengan Allah langsung diadili. Disitulah yang adanya syafaat kubra, ya. Lalu hari alam dan khalidin, alam ditetapkan kita ahli sorga, ahli neraka. Semoga kita semuanya ahli sorga, amin. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang salih, orang-orang yang menghidupkan Islam, mengamalkan Islam, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal maqala ats-tsaniyah wa tsalasun, wallahu a'lam bissawab. Ya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa apa gimana? Cukup ya. Jamaah kita angkat kedua tangan, ya, kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sadaqallahul aliyul azim wa ballagha rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin li rabbina hamidin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keberkahan-Mu, ya Allah, dari majlis yang mulia ini. Bila kami kesehatan, ya Allah, sembuhkan semua penyakit-penyakit kami, ya Allah, penyakit zahir dan penyakit batin kami, ya Allah. Kuatkan hati kami, ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah, bisa ketemu dengan bulan Ramadan, bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Ya Allah, berkahilah usaha-usaha kami, berkahilah rezeki-rezeki kami, berkahilah keluarga kami, Allah. Jadikan keluarga kami sarana untuk merebut mendapatkan cinta-Mu, ridha-Mu, dan surga-Mu, ya Allah. Jangan Kau jadikan rumah tangga kami, ya, penghalang daripada ridha-Mu, daripada surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa suami kami, dosa istri kami, dan dosa anak-anak kami, ya Allah.
Ya Allah, kami cinta, kami sayang sama anak-anak kami. Bimbinglah mereka ya Allah, didiklah mereka ya Allah. Jika mereka jauh dari kami, bimbing mereka ya Allah. Tunjukkan mereka jalan yang baik, jalan yang benar, dan angkatlah derajat mereka ya Allah. Yang sedang belajar, mudahkanlah mereka memahami ilmu-ilmu-Mu ya Allah, dan angkatlah derajatnya dengan ilmu itu ya Allah. Yang sedang bekerja, mudahkanlah pekerjaannya, tempatkanlah di posisi yang baik, dengan rezeki yang halal, yang banyak dan barakah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit hati ya Allah. Sifat-sifat sombong, ego, iri, dengki, toma, bersihkan dari hati kami ya Allah. Ganti dengan sifat-sifat yang mulia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah semua yang ada dalam hati ini ya Allah. Hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Hajat kami banyak ya Allah, keperluan kami banyak ya Allah, keinginan kami banyak ya Allah. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha tahu, Engkau mampu mengabulkan semuanya, Engkau mampu mewujudkan semuanya. Semuanya mudah bagimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barang-barang baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Hadirin hajatnya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam-salam ya Mas Abah. Sallallahu